Semua sih, semua. Deng punya proyek solo namanya Jera Mirror. Dia lebih ke pop alternatif karena solo kan ya, musik-musik balada gitu. Musik-musik yang karya emang didedikasikan untuk ngomongin keresahan, lingkungan sosial, apapun itulah. Kita nggak ngomongin cinta terhadap lawan jenis yang lebay-lebay gitu. Ya maksudnya bukan berarti lagu cinta lebay gitu. Maksudnya karakternya yang berlebihan kayak aku tidak bisa hidup tanpamu, buktinya lu tetap makan kok pulang ke rumah. Betul sekali. Gitu kan, jadi bahasa-bahasa bohong gitu. Tapi bukan berarti itu tidak baik, cuman ya, orang akan menemukan jalannya. Akhirnya fashionnya ternyata di sini, idealismenya mungkin di sini di si Jera Mirror itu yang solo. Seakan lautan luas milik sekelompoknya, manusia lain dipersempit haknya. Antara si miskin dan si kaya dipamerkan dengan nyata, seperti dunia hanya ada mereka. Bang Daeng. Oke. Assalamualaikum Bang Daeng. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat Bang Daeng. Alhamdulillah sehat-sehat. Aduh, sehat. jauh nggak kemari tadi Bang Daeng? Enggak sih. Ya. Selama dengan cinta semua nggak terasa jauh. Luar biasa. Oke. Buat temen-temen nih yang belum tahu nih Bang Daeng itu siapa, temen-temen juga nanti bisa cek nih di YouTube, share aja nih Searching. Bang Daeng dengan grup bandnya, dengan lagu-lagunya. Mungkin nanti kita tanyain langsung ke Bang Daengnya nih. Oke, Bang Daeng. Oke, aman. Aktivitas sekarang berarti masih seperti biasa. Lumayan padat sih aktivitas, apalagi menjelang Ramadan ya. Oke, lumayan keren. padat, cuman ya selayaknya orang bersyariat gitu paling. Bener. Sedikit-sedikit ada kerjaan kayak perkawasan duniawi ya. Oke. Idul Fitri Ya, adalah ada aja ya kerja. Cuman lebih fokusnya sih lebih berkarya karena berkarya. Karena bagi Daeng tuh di luar berkarya semuanya hanya sampingan. Oke. Berarti tetap ada intinya lah. Fokusnya tetap berkarya. Oke, siap. Fokusnya tetap berkarya. Nah, dari berkarya, oke. Tadi sudah disebutkan itu hanya sebuah sampingan. Semuanya sampingan. Nah, berarti ada yang utama, yaitu berkarya. Berkaryanya di bidang apa nih Bang Daeng? Karena mungkin Daeng mendedikasikan diri sebagai musisi ya. Musisi. Jadi ya berkarya lewat karya lagu gitu. Kita bikin karya, bikin album, bikin visualnya gitu. Ya alhamdulillah. Karena bagi Daeng mungkin karya itu abadi kayaknya. Abadi sih kayaknya. Abadi. Apalagi dengan kecanggihan di era sekarang. Kita bisa mengamankan momen-momen kita gitu ya kan. Ya sih itu. Jadi dengan era digitalisasi ini, terus era yang sangat mudah ini, akhirnya kita melek tuh bahwa ternyata bikin karya itu nggak cuma sekedar ngelahirin, udah gitu tinggalin, nggak. Betul. Dan itu baru ke belakang itu sekitar 5 tahun ke belakang tuh baru ngerti ternyata karya itu sama aja kayak bayi, kayak anak kita yang lahir. Harus diurus, dibedong dulu, diurus akte lahirnya, dikasih nama dan lain-lain, sama seperti kaya. Dan itu akan menjadi nggak sedikit orang yang dari hasil karya itu bisa terhidupi sampai detik ini. Benar sekali Bang. Apalagi zaman sekarang kan sekali viral tuh ratusan juta ya. Satu lagu tuh bisa ratusan juta. Betul sekali. Cuman kan Daeng tidak mengejar viralnya, Daeng mengejar produktivitasnya aja, bahwa seorang musisi itu ya tugasnya berkarya, bukan ngebanyakin foto-foto. Betul. Terus update status gitu. Enggak deh, yang penting karya. Yang penting berkarya aja lah dulu. Ntar juga masyarakat ketika memang senang, menyukai, itu datang dengan sendiri. Ya, publik menilai dengan sendiri. Betul sekali Bang Daeng. Tapi ngomong-ngomong nih Bang Daeng ini tadi kan bergerak di musik berarti kan. Nah, sejak kapan nih Bang Daeng sudah menyukai musik gitu kan? Kita boleh ngobrol sekilas ke belakang kali ya. Boleh itu, banget pokoknya. SD itu Daeng sebenarnya itu kalau kata orang-orang tuh jagonya lomba puisi. SD tuh. Jadi zamannya Khair Anwar Khair Anwar ya. Iya. Aku binatang jalan. Itu Daeng kalau kompetisi di antara sekolah tuh mau sekabupaten atau seprovinsi tuh udah pasti juara tuh. Wow. 4 besar lah.
Puisi tuh. Berarti karakternya puitis banget dong. mungkin gitu. Iya. Nah larilah ke SMP. SMP itu ada ekskul, itu pilihan cuma 2. Ekskul musik sama ekskul paskibra. Betul. Nah karena ada yang nggak mau paskibra gitu baris-baris, malas banget upacara aja ada yang mau bolos gitu kan. Akhirnya milih musik tuh. Milih musik. Jadi SMP 2007-2008 tuh baru mengenal musik. Maksudnya menggeluti musik ya. Iya. Kalau mengenal kan mungkin udah dengar lagu-lagu yang lain. dari lagu-lagu anak-anak juga. Nah, mulai megang alat musik ini apa sih gitu tuh SMP 2007-2008. SMP. Nah, waktu SMP tuh yang membuat kayak Bang Daeng ini, gue seneng nih sama musik nih. Waktu itu dengerin lagu siapa? Nah, kalau zaman Daeng SMP tuh, Daeng besar itu sebenarnya di skena hip hop dulu tuh Iwake, Kungfu Chicken atau apa gitu. Iya. 7 kurcaci atau apa gitu. Iya benar. Itu terus kita ke distract sama apa yang kakak kita sukai. Kakak pertama Daeng tuh yang gede, dia Malaysiaan. Karena zamannya hitnya kan ya Iklim gitu-gitu, New Boy gitu. Nah terus ke distract sama kakak yang kedua di Ceylon Seven, Jam Rock gitu lah. Tapi Daeng waktu itu lebih ke apa ya, lebih ke siapa sih pop itu loh, si apa eranya The Massive gitu. Oke. Ungu 2000, gitu. Iya 2000-an ya. Oke. Ya itu tuh, makanya bikin band pop tuh di sekolahan, band pop tuh. Bahkan musik 2000-an sekarang naik lagi malah. Iya. Zamannya gitu-gitu sih lirik. 2008 tuh udah bikin band sekolah. Band sekolah. Jadi Fakta tuh di Bumi Indah, SMP 2 Fakta Bumi Indah. Oh, kirain Fakta sini. Enggak, di Bumi Indah. Ya. Itu tuh ekskul itu syarat wajib tau. Waktu itu wajib, makanya yang milih daripada ekskul paskibra lebih baik ngeband lah. Gitu, milih band. Dan Deng awalnya tuh pengen jadi drummer. Udah beli stick. Oh, gue pengen jadi drummer. Ternyata pas diseleksi kagak ada vokalis. Nah, CS Daeng itu dia yang nyeletuk. Si Daeng aja yang jadi vokalis karena dia emang basicnya tuh udah biasa di depan banyak orang baca puisi itu kan. Akhirnya mau nggak mau karena nggak ada vokalis ya Daeng memberanikan diri jadi vokalis. Stick yang kita nabung itu dikasih ke orang akhirnya. Si kampret ini nih. Ya tapi wasilahnya kalau nggak terjadi hari itu mungkin Daeng nggak akan menjadi seperti sekarang ini ya. Gitu. Berarti dari SMP sudah ditunjuk menjadi seorang vokalis. Gila. Dan akhirnya nempel lah. Iya, nempel berkelanjutan ya. Udah mendarah daging nih sekarang gitu kan. Lagu pertama itu puisi yang dimusikalisasikan. Jadi puisi yang dibuat lagu gitu, syair yang dibuat lagu gitu. Oke. Lagu pertama tuh. Untuk Bang Daeng sendiri nih dalam memilih genre gitu, itu memang ditentukan dari teman-teman dahulunya atau memang mutlak itu aku seneng genre ini. Awalnya kan emang Daeng senangnya hip hop kan. Hip hop. Karena bagi Daeng hip hop itu kalau kita bikin lirik tuh padat banget ya. Part-partnya tuh padat banget, notasinya padat. Cuman berhubung circle-annya udah mulai ke pop dulu kan, akhirnya pop lah yang kita pop yang standar lah yang kayaknya nggak ribet pop. Nah beranjak agak sedikit naik kelas 2 kelas 3 kan kakak kelas tuh reggae kan, CJDW itu kakak kelas. CJDW kakak kelas. Terus suka diajak-ajak sama Pajo itu sama Keong tuh manggung di Ramayana tuh. Lu pegangin efek gue nih, nanti lu nemenin gue manggung. Seneng aja tuh. Sampai beliau bilang, lu harus punya band reggae. Kata beliau, kata Pajo itu. Masa lu gak mau emang ditonton banyak orang? Tuh kan reggae Ramayana tuh lagi gila hit banget ya? Bener-bener. Udah ramai banget lah akhirnya, ya kali gue bikin band reggae lah. Nah mulai akhirnya Daeng jatuh cinta sama reggae itu. Oh berarti reggae dulu. Hip hopnya malah nggak di ini. Malah hilang hip hopnya. Kita langsung ke reggae karena koneksi relasinya ternyata reggae gitu. Iya, berarti ini buat temen-temen nih jangan merasa minder nih. Jangan merasa. Cuman megangin kabel dulu. Iya, siapa tahu nanti kan. Nah ternyata udah kebukti. Kalau dulu tuh kita kalau misalkan ngeband ya Bang ya. Udah lu megangin ini aja dulu. Ya itu kan? Awalnya gitu, suruh megangin dulu. Kalau kita pede terus ngulik mah kejadian pasti. Iya. Awalnya Daeng megangin efek Metal John kalau nggak salah itu zaman itu. Megangin doang. Iya benar. Terus kayaknya tuh kita dapat privilege gitu kalau kru itu ke stand artis gitu. Keren aja. Betul. Gitu. Kita gampang foto sama yang lain gitu. Betul.
Ya jadi wah seneng juga nih akhirnya reggae dah gitu. Bikin band reggae namanya Balai Reot. Oh, Balai Reot. Iya Balai Reot. Kenapa bisa namanya Balai Reot? Ya karena nongkrongnya di balai. Dulu Oke. tuh balai bambu itu. Biar ada identik lah Ya. sama yang lain. Biasanya kan nama grup band kan keren-keren. Iya. Ya kan? Iya. Kita pengen unik sendiri gitu. Tapi emang waktu itu kultur reggae itu emang unik namanya. Oke. Namanya tuh aneh-aneh kalau reggae, makanya ada Momonon, kalau apa Raja Bantennya kan. Iya, iya. Kalau di utaranya itu ada Ting Bating. Coba bayangin Ting Bating loh. Bikin, namanya Ting Bating coba. Dia salah satu pioner di Tangerang Utara khususnya. Betul. Itu Bang Tejo dan Bang Black itu dah. Iya, belum lama beliau Iya. pada Oh iya, juga. dia sepuh dia. Oke, betul. Kalau kata ini mah goibnya mah Batara Karangnya dia tuh. Bang Black tapi Batara Karangnya Bang Black. Jadi sekarang ini menjalankan satu genre atau memang dua genre? Popnya tetap dimasukin juga dijalankan atau memang reggae aja? Semua sih, semua. Deng punya proyek solo namanya Jeram Mirror. Dia lebih ke pop alternatif karena solo kan ya, musik-musik balada gitu, musik-musik yang karyanya emang didedikasikan untuk ngomongin keresahan, lingkungan sosial, apapun itulah. Kita nggak ngomongin cinta terhadap lawan jenis yang lebay-lebay gitu. Ya maksudnya bukan berarti lagu cinta lebay gitu. Maksudnya karakternya yang berlebihan kayak aku tidak bisa hidup tanpamu, buktinya lu tetap makan kok pulang ke rumah. Betul sekali. Gitu kan, jadi bahasa-bahasa bohong gitu. Tapi bukan berarti itu tidak baik, cuman ya, orang akan menemukan jalannya. Akhirnya passionnya ternyata di sini, idealismenya mungkin di sini di si Jeram Mirror itu yang solo. Oke, gue mau ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support Maru Channel di ruang cerita ini. Gue mau ucapin yang pertama kepada Cicere Motor nih, yang udah selalu support kita dari segmen pertama hingga saat ini. Semoga bisnis jual motornya terus ramai dan lancar jaya. Berkah selalu buat Cicere Motor. Jadi match dengan awal tadi pertama Bang Deng cerita yang suka puisi. Ya, suka puisi. Akhirnya dituangkanlah di sebuah lirik lagu. Lirik lagu. Pantas saat ini lagu-lagunya kenapa larinya ke kiri? Nah, iya, itu ibu-ibu kayaknya yang sen kanan terus malahnya ke kiri ya, kacau ibu-ibu. Itu kenapa Bang Deng milih lagunya yang selalu belok ke kiri gitu, nggak mau lurus aja gitu. Itu kan kayak itu kayak mulai menemukan jati diri ya, mungkin kalau orang bilang tuh jati diri itu hip hop ini kan emang identik atau kultur hip hop itu kan musik-musik perlawanan ya. Betul. Liriknya padat buat ngomongin ABCD-nya gitu. Nah itu hal-hal yang nggak Daeng realisasikan karena Daeng langsung ke reggae kan. Nah di si Balai Reot pun kan karya si Balai Reot sama tetap dia tetap tentang sosial, tentang keresahan-keresahan. Nah mungkin kalau si Balai Reot ini band yang basicnya grup kan, kita nggak bisa ngedistract orang harus seperti kita. Akhirnya solo dan nih si Jeram Mirror yang album kemarin udah 1 album, udah di album Tunas. Tahun ini EP 5 lagu dan baru besok kayaknya minggu depan nih rilis yang Nelayan di Utara kan. Oke. Itu akan rilis. Kenapa Daeng memilih itu? Ya itu jati diri Daeng ternyata. Kita kalau nulis sesuai yang kita kuasai atau yang kita cintai gitu, itu kayaknya gampang gitu. Enak banget. Enak gitu, kayak kita ngeliat orang lagi ngelamun banyak hutang pun gitu bisa jadi lirik lagu. Gitu. Apa sih orang ngelamun mikirin apa sih gitu, ternyata hidupnya berat gitu. Tapi di samping beratnya itu tanggung jawab mereka yang harus mereka pikul gitu kan. Apalagi laki-laki bekerja sampai mati ya. Pasti. Nggak Sampai boleh sakit lagi. Nggak boleh sakit lagi. Harus kuat. Luar biasa waktunya laki-laki. Mungkin kita bisa kasih post dulu buat laki-laki ya. Nggak boleh sakit kita. Nggak boleh laki-laki. sakit. Aduh, makanya rumah sakit nggak ada rumah sakit ayah. Iya, adanya ibu dan anak. Masuk Pak Eko. Oke. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Raja Pecak Nusantara. Buat teman-teman yang saat ini sedang bingung nih, gue mau kasih tempat rekomendasi buat bukber atau makan bareng keluarga. Itu ada di Raja Pecak Nusantara. Tempatnya enak banget, luas, bisa rame-rame dan harganya pasti terjangkau. Semua bisa kunjungi, ada di Sepatan, Pasar Lama, Cipondo, dan Citra Raya. Untuk lokasi bisa cek langsung di Google Map-nya. Terima kasih. Berarti sekarang Bang Deng jalan 2.
Ya. Balereot si Jeramiror. Dan Solo aja. Solo Jeramiror. Solo. Untuk saya ke Balereot dulu. Balereot itu sendiri sudah berapa album? Balereot itu hitungannya sebenarnya udah 2 album. Udah 2 album. Kalau hitungannya kemarin semua digitalisasi kan, karena baru tahun kemarin kita masuk digital platform tuh, baru bisa didengarin semua platform tuh baru tahun kemarin. Kalau semuanya dimasuk-masukin tuh udah 2 album tuh. Udah 2. Sama yang baru tuh 3 album. Ini lagi proses album baru si Balereot. Cakep. Nah, kalau untuk yang solo tadi Bang Daeng sendiri nih, itu udah berapa lagu? Solo hitungannya sama ini sama IP ya. Iya, sama IP ini berarti 15 lagu. 15 lagu. Itu semua udah bisa didengerin sama teman-teman. Baru yang album pertama yang bisa didengerin. Karena IP ini belum rilis kan. Bisa diajak dulu dong teman-teman dong. Siapa tahu sambil santai kerja bisa dengerin lagunya dari Bang Daeng. Ya. Aku sih sebenarnya mah nggak mau ngajak karena bukan tipe orang yang ngajak untuk ngehayu ya. Iya. Bagi Daeng itu sebuah karya yang jujur akan gampang diterima sama orang-orang yang ngerasainnya gitu sih. Minimal kan orang harus mengetahui Bang Daeng. Awalnya emang harusnya begitu, sama biar orang mendengar karena dia tahu dan kasih tahu. Mungkin kasih tahu dulu masalah denger enak kembali lagi ke teman-teman. Oke teman-teman, kalau mau dengerin karya-karya Daeng khususnya dan teman-teman Daeng di Balereot, bisa cek di semua digital platform Balereot Reggae atau Balereot lah. Terus kalau misalkan proyek solo aku punya channel YouTube namanya Seni Diri. Di situ ada semua lagu-lagu karya Jeramiror, solo aku sama lagu-lagu pop aku. Aku juga punya pop tuh, lagu cinta-cintaan tapi nggak cinta lebay. Oh, oke, agak strong deh. Iya, termasuk aku produktif di 8 tahun ke belakang itu setiap Ramadan itu bikin karya religi. Oh, religi juga ada setiap tahun. Setiap tahun. Tahun ini makanya nggak tahu nih. Kenapa tahun ini nggak? Karena tahun ini aku kan mau rilis lagu yang si Jeramiror yang baru itu, yang Nelayan di Utara. Nggak kebagian waktu. Kemungkinan besar sih nggak kebagian waktu, tapi tadi itu kalau udah ada ilhamnya kan enak. Kata si Ilham misalkan besok langsung bikin lagu ya jadi. Gitu. Oh, okay. Ujung-ujungnya tetap harus arahan dari pusat. Iya, dari pusat. Iya, sebenarnya gimana Ilham sih. Iya. Oke. Silakan diminum dulu Bang Daeng. Biar kita lebih rileks lagi Bang Daeng. Masya Allah. Berarti kita sudah ini nih buat teman-teman. Kita harus dengerin musik-musik yang jangan ke kanan atau lurus-lurus. Sekali-sekali ke kiri gitu kan. Ya, nyimbang-nyimbang aja sih, nyimbang. Oke. Terima kasih banyak kepada Albawi. Iya, ini bergerak di bidang hampers atau parcel. Nah, pas banget nih buat teman-teman yang lagi bingung nih mau kasih apa ke orang tua, ke mertua. Nah, teman-teman bisa hubungin aja nih Albawi nih, menyiapkan semua jenis parcel, hampers. Tinggal di request aja. Ada di Albawi. Terima kasih banyak. Rencana rilis yang EP ini? EP ini abis lebaran rilisnya, tapi single keduanya itu rilis di minggu ini karena single pertamanya udah dirilis yang judulnya Bajingan tuh. Oke. Itu ngomongin tentang ini artworknya, isu tentang pagar laut kemarin tuh. Pagar laut yang kita dipagar-pagar. Karena bagi Daeng tuh kita orang Tangerang Kabupaten tuh utara khususnya itu selalu dimaknai, bukan maknai apa ya, stigmanya tuh kayak orang udik gitu, orang betul kuno, orang apa kampungan. Gitu, kayak kampungan gitu. Betul. Jadi apa yang jelek tuh kayaknya utara aja gitu. Betul, makanya adanya podcast ini pun salah satu membuktikan bahwasannya kita orang kampung pun bisa berkreasi. Ya gitu sih. Tepuk tangan lagi dong. Waduh. Ya. Iya benar. Karena emang Daeng lagi fokus banget ngomongin hal ini ke semua gitu di aksi panggung Daeng orasi bahwa Daeng nggak mau disebut udik, walaupun Daeng benar-benar orang udik gitu. Betul, karena bagi Daeng udik, semua orang itu berasal dari udik kok, dari kampung kok. Benar. Semua kok, cuman kalau nempel banget diudik-udikin tuh kayaknya intimidasi aja nggak sih? Betul. Diskriminasi gitu. Betul bahwa banget. Orang sono mah kampungan, udik dia mah. Apalagi kalau udah ada omongan depannya jasa. Ya aja. Langsung tuh stempel di muka tuh. Iya gitu. Kabupaten ya. Iya. Pasti kita gitu. Paling gitu sih. Makanya kalau kata Daeng, misalkan ada orang yang udik, kita kalau ngomongin sombong ya, baik-baikin karya lah, kita ngadu karya lah. Seberapa banyak lu produktif, seberapa banyak gua produktif dan teman-teman gua produktif gitu tuh. Betul. Itu alasan kenapa
Daeng gali semua kuburan teman-teman band yang udah lama vakum. Ayo kita berkarya lagi gitu. Bergasa, jadi membakar lagi. Ya, membakar lagi. Biar nggak sendirian aja sih sebenarnya mah. Biar ada teman. Biar ada temennya. Jadi kalau manggung tuh banyakan seru. Iya. Jadi kalau udah ketemu temen lama kan namanya udah ngecanggung lagi, Iya, harus perkenalan lagi, tek-tek Ya, bengek. ngebahasnya pasti selalu karya. Betul. Nah, tapi di balik aktivitas keseharian Bang Daeng nih, selain nyanyi gitu kan, merangkai sebuah lagu Wah, sih. gitu kan, apalagi tuh? Ada nggak? Ya mungkin bisa diceritakan juga lah. Daeng kalau setiap minggunya itu setiap Jumat, datang Jumat tuh Daeng fokus ke Legasi Berbagi. Jadi Daeng punya paguyuban atau komunitas namanya Legasi Production. Itu dibangun tahun 2013-14 lah. Itu fokusnya ke ngolektifin teman-teman band dari utara, khususnya Kabupaten Utara ya. Dulu tuh ada belasan band yang memang di bawah naungan Legasi Production tuh biar mereka produktif. Syarat masuk ke Legasi Production itu harus punya karya satu dan dan visualnya, dan mereka nurut semuanya gitu. Akhirnya udah pada kerja semua kan. Emang problem di Tangerang itu satu, kita tidak bisa menjadi diri sendiri yang sendiri gitu. Kita tetap menjadi dua kepribadian, di mana hari ini kita kerja, besok kita menjadi diri kita yang idealis gitu, kayak berkarya, tapi besok kita kerja lagi. Karena itu ngena banget ke saya. Problemnya selalu itu. Cuman kan berkarya itu tidak dibatasi oleh waktu. Benar. Yang dibatasi itu manggung. Makanya ada anak band yang gue nggak bisa ngeband karena gue mah udah kerja. Tujuan ngebandnya dia manggung. Iya. Kalau dia mau manggung nggak akan dapat panggung, masanya manggung nunggu dia libur. Kan, tapi kalau berkarya itu kapanpun bisa, pulang kerja bisa, sebelum kerja bisa. Gak ada alasan untuk orang gak berkarya, walaupun dia sedang bekerja. Itu sebenarnya mah. Betul. Yang salah tuh orang di kita tuh setelah menikah, setelah bekerja, mereka lupa cita-cita bersama. Iya, brengsek gak? Brengsek banget. Akhirnya gue pikir ditinggal. Akhirnya tinggal sendirian kita. Wah elah, solo dah lah, soal itu. Tapi tenang Bang Syul, saya selalu setia sama Anda. Iya benar. Ya kan, waktu sudah menikah duluan saya masih bersama. Tapi ini tahun 2026 ya, 3 tahun ke belakang tuh Daeng terakhir podcast mungkin di zamannya FOMO-nya konten kreator. Daeng baru nemuin channel yang produktif dan sampai detik ini berkarya, bikin podcast di Tangerang Utara. Hanya channel ini kayaknya. Wah, tepuk tangan dah. Tinggal ditingkatin dong ya, Aduh, sama konsisten. Itu tujuan udah paling menang dah, konsisten mah dah. Pokoknya segala apapun bidangnya kayaknya tetap harus konsisten. Iya, harus konsisten. Mantap udah. Mudah-mudahan aja kita Amin. bisa membawa tambah baik daerah. Iya sih sebenarnya. Jadi ruang. Namanya apa tadi? Ruang cerita. Nah, jadi ruang cerita. Jadi tujuan utama tetap kita menampung semua orang yang ingin bercerita apapun yang terjadi di lingkungan kita, tapi tidak menutup kemungkinan operasional terbaik itu ketika ekonomi sama-sama tumbuh. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau sumbangsi gitu, support ya harus banget. Support sistem ya. Pasti. Karena semua ada operasionalnya. Yang bikin orang menolak untuk tidak berkarya itu mereka mikir ngabisin duit di kantong sendiri terus. Di kantong sendiri, patungan lagi kantong sendiri, tapi nggak ada hasilnya gitu. Orang akan mundur perlahan-lahan. Padahal konsistensi itu akan menemukan hasil yang enak banget. Mungkin dulu anak-anak berkarya itu cuma dibayar pas manggung gitu. Tapi sekarang tuh di era digital tuh nggak harus manggung. Tidur aja lu udah ada dihitungin. Kayak sekarang mungkin musisi ada di agregator, di publisher gitu. Pokoknya udah bisa lah, karyanya udah bisa diuangkan gitu, ada transparansinya. Jadi kita cuma gini doang, tiba-tiba masuk rekening ini dari semua digital nih, rekapannya nih per tahun ini. Ya juga nih ya. Apalagi kan kalau Spotify ya. Kalau Spotify itu ada apa disebutnya tuh? Ada bukan ringkasan, kayak rapot kita tuh. Pendengar tahunan kita ada segini. Sama seperti YouTube. Iya, sama seperti YouTube kan, ada kan. Jadi enak tuh kita, karya kita tuh sekarang udah didengerin di kota ini loh, sekian negara, itu apresiasi banget sebenarnya. Uang mah nomor sekian. Walaupun emang ujung-ujungnya transfer ada. Jadi sebenarnya Bang Daeng ini sebenarnya lagi bercerita atau lagi baca pikiran saya? Kayaknya pikiran semua orang ya. Ya ini dari tadi kok gue yang keringet. Aduh.
Kayaknya diisi kepala semua nih. Masalah semua dibaca. Ya biar yang lain yang ada di jalan apa di jalur yang lagi berkarya itu nggak berkecil hati. Benar. Tetap akan ada hasilnya. Benar. Sekalipun kita bekerja, sekalipun punya kesibukan lain, jiwa seni itu nggak akan hilang. Kayaknya sakit hati aja ngeliat teman kita manggung, kita dulu ngeband sama dia misalkan nih, gua dulu bassnya lo bro, sekarang gua nonton aja gitu kan. Itu sakit hati banget. Nah jiwa itu terpanggil lagi, ternyata kita nggak bisa bohongin, kita masih pengen seperti itu. Cuman ada batasan-batasan yang tadi salah kita sendiri, ternyata orientasi ngebandnya hanya manggung bukan berkarya. Padahal kalau berkarya udah jadi, ditinggalin pekerjaan juga aman kok. Orang udah digaji. Kita tuh Ayo dulu aja. Larang-larang. mau jatuh Bang. Ya harus gitu. Jangan sampai ketika sudah kita ada di titik yang nyaman, hanya melihat dari bawah. Nah itu menyedihkan ya. Itu juga kan gak mau. Iya. Ya itu sih. Mungkin teman-teman semua yang saat ini sedang berkarya, Ayo semangat. berjuang, Semangat. menonton podcast kita, ngobrol kita lah ini. Iya. Bisa ngebangun lagi. Harus bangun harus tidak ada yang tidak mungkin di era digital ini. Benar. Satu orang baru muncul pilar udah ratusan juta. Apa namanya hasilnya? Berarti kan rezeki itu kalau kita sungguh-sungguh sama konsisten tuh ada jalannya. Apalagi di era digital ini ya. Yang penting support system sih. Benar. Ini mah kalau orang-orang kan kadang karya orang mah di share gitu, karya teman sendiri mah ogah banget nge-share. Nih kampret-kampretnya nih. Benar. Ya nggak sih? Gak banget gua naik kayaknya. Kayaknya nggak mau banget kita naik gitu, karya orang mah nggak mikir panjang nih, share gitu-gitu video ada apa gitu. Tapi giliran karya yang gua kenal temen gua nggak deh, gua takut yang naik aja kan gitu ya. Iya, itu yang bikinnya, maksudnya ngapain sih kita kubu-kubuan, kalau bisa bersama kenapa harus sendiri-sendiri gitu tuh. Sebelum kita pamit, ada oleh-oleh di dalam. Wah, oleh-oleh. Buang cerita nggak ada oleh-oleh. Oleh apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini dari Albawi. Oh, Albawi JHS. Iya. Yang menyiapkan segala kebutuhan masyarakat yang udah dikemas baik. Dari pasel, recommended juga nih ya. Kita bisa juga dia mah. Spesialis seserahan. Pasel juga ya. Ini terbaik nih. Aku udah sempet tuh di Instagram stalking gitu ya. Ada tagline-nya yang bagus banget. Kalau nggak salah tuh, jadikan parcel ini sesuatu hal yang membahagiakan orang-orang terkasihmu gitu. Jadi cocok banget nih Lebaran nih bawa ini ya. Jadi juga lagi Albawi JHS. Terima kasih Albawi JHS. Iya, nanti kontaknya bisa dicek. Oh, ada dicek. Nanti ya, teman-teman yang mau pesan langsung. Oke, terima kasih banyak Bang Daeng. Terima kasih. Sehat selalu dan terus berkarya Bang Daeng. Amin. Oke, buat semuanya terima kasih dan jangan lupa terus support Malu Channel di Ruang Cerita dengan cara klik apa Bang Daeng? Klik tombol apa ini? Tombol like, subscribe, dan komen, share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.